Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Widya Puspitasari dengan NPM 2075419. Saya dari program studi D4 Agri Bisnis Pangan semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan kembali teori tentang ketenaga kerjaan dan perencanaan ketenaga kerjaan. Baik, penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam arti lain, tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, dalam ketenaga kerjaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja, yaitu yang pertama kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Yang ketiga, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Yang keempat, elastisitas persediaan faktor produksi lainnya. Baik, seperti yang terlihat pada slide berikut, terdapat gambar kurva penawaran tenaga kerja. Di dalam kurva tersebut terdapat garis tingkat upah dan garis jumlah jam kerja. Penjelasannya yaitu, jika jumlah jam kerja semakin banyak, maka tingkat upah yang diterima akan semakin naik. Contohnya seperti Gojek Food. Jika mereka bekerja dari pagi hingga malam, kemungkinan penghasilan yang mereka dapatkan itu semakin banyak. Selanjutnya, jika garis tingkat upah menuju kembali ke titik awal, maka tingkat upah akan semakin naik dan jumlah jam kerja malah akan semakin berkurang. Contohnya seperti profesor. Mengapa demikian? Karena mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan jasa mereka sangat diperlukan gitu. Jadi mereka menginginkan jam kerja yang sedikit, tetapi tingkat upah yang diterimanya itu justru semakin banyak dibandingkan dengan staf karyawan gitu, seperti itu. Berikut terdapat rumus elastisitas penawaran tenaga kerja. Rumusnya yaitu Rho sama dengan Sigma H dibagi H per Sigma W dibagi W, di mana Rho merupakan elastisitas penawaran tenaga kerja, H yaitu jam kerja, W tingkat upah, Sigma H perubahan jam kerja, dan Sigma W perubahan tingkat upah. Ketika elastisitas penawaran lebih kecil pada suatu nilai mutlak, maka kurva penawaran tenaga kerja tersebut inelastis. Sebaliknya, jika elastisitas penawaran lebih besar dari suatu pada nilai mutlak, maka kurva penawaran tenaga kerjanya tersebut elastis. Selanjutnya terdapat perencanaan tenaga kerja. Manusia perencana sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau perencana tenaga kerja, Workforce Planning, adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk menjamin terbukanya kesempatan kerja sebanyak mungkin, sehingga produktivitas kerja dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Metode aritmatis mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja dan jumlah pekerja selalu terjadi dalam jumlah yang tetap. Metode geometris adalah metode mengasumsikan bahwa angka pertumbuhan tidak berubah dari tahun ke tahun. Dan metode komponen ialah suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan suatu penduduk menurut komponennya, yaitu komponen usia dan jenis kelamin. Untuk memperkirakan keadaan pada tahun ke tahun mendatang, kita membutuhkan asumsi mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan pada tahun-tahun sekarang. Selanjutnya, apa itu proyeksi jumlah pekerja? Yaitu, teknik ini mengasumsikan adanya hubungan proporsional antara output dan jumlah pekerja. Apa saja sih fungsinya? Fungsi output jumlah pekerja.
Bila tersedia banyak observasi koefisien output, jumlah pekerja dapat ditaksir dengan alisi regresi. Yang kedua, fungsi produksi. Teknik ini memperhitungkan kemungkinan perubahan teknologi dan substitusi antara pekerja dan input lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.